kita berkomitmen tentang itu. Untuk Kita kepengen bahwa kami dari kader PDI Perjuangan ini kan selalu diingatkan oleh Bu Mega. Kalau kamu punya kuasa, kamu terpilih nanti, kamu harus bisa memperkuat tenaga-tenaga kaum miskin. Terus kemudian ada juga bantuan petani dan nelayan yang merata. Ya. Ini bentuknya gimana, Pak? Ya, saya rasa bantuan untuk petani ini kan banyak sekali ya. Tapi problemnya hari ini bahwa di wilayah petani maupun nelayan itu biasanya yang tengah yang kemudian bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Petani nanam tomat, kemudian dia beli waktu panen di tempat itu 700 per kilo. Begitu di pasar tomatnya sudah harga 7.000. Yang untung orang tengah. Ya orang tengah. Siapa orang tengah? Ya waktu itu ada yang cerita, itu tengkulak Pak, Pedagang. pengijon Pak, ada yang ngomong pedagang Pak, ada yang ngomong makelar, apapun itu. Menurut saya mata rantai ini harus bisa kemudian kita potong. Bukan berarti mematikan rezeki yang di tengah, enggak. Mereka boleh kok mencari rezeki, tapi mestinya dengan cara-cara yang fair, yang kemudian tidak menekan yang di sini, gitu, yang di tingkat petani. Tapi itu menjadi masalah yang ini, Pak ya, di mana-mana tuh, Pak. Nah iya, mari kita selesaikan dengan Pak Andika dan Hendi. Kalau Mas Salib punya KTP Jawa Tengah, mari kita coblos Andika Hendi, kan gitu. Ya, belum. Oh belum ya? Segera. Ya. Nah satu, problem utamanya petani itu mesti kita kemudian kembangkan riset. Supaya muncul benih-benih, bibit-bibit yang mempunyai kualitas bagus, masa tanamnya itu lebih singkat. Itulah yang kemudian bisa membantu petani. Setelah bibitnya ditanam, maka problem kemudian yang harus diperbaiki adalah irigasinya. Kita ada yang wilayah yang irigasinya bagus, ada wilayah yang sudah punya irigasi tapi dalam kondisi tidak bagus, atau bahkan yang tidak punya sistem irigasi juga ada, sistem tada hujan. Inilah yang kita akan inventarisir dan kemudian kita kembangkan dalam program Andika Hendi ke depan. Yang ketiga, secara nasional kuota pupuk untuk Jawa Tengah ini cukup katanya gitu. Tapi nyatanya waktu kita turun ke bawah, banyak petani mengatakan, Pak, tolong Pak pupuk Pak, ini sudah waktu masa tanam, pupuknya langka dan lain-lain. Ada yang kemudian mengatakan, Pak di tempat kita Pak, itu ada bisa beli pupuk, pakai ini, tapi ribet dan seterusnya. Nah, kalau melihat seperti itu, berarti yang keliru ada di dalam tata kelola pendistribusiannya. Saya rasa dengan ketegasan Pak Andika dan pengalaman kita yang di lapangan, maka ini bisa kita cari sebuah solusi dari benang ruwet tata kelola pupuk yang ada di Jawa Tengah ini khususnya. Yang keempat adalah pada saat kemudian masyarakat atau petani ini panen gitu ya. Begitu panen, harganya anjlok. Ya. Kan kasihan. Dia sudah sangat berharap gitu kan, begitu panen, loh harganya turun. Kenapa? Pertama, supply-nya itu kan memang berlimpah karena semuanya panen. Ya. Yang kedua, ditambah lagi kadang-kadang kebijakan impor. Masya Allah, di saat mau panen kok malah ada kebijakan impor. Nah, yang ketiga, yang menurut saya harus kita cari tahu adalah bagaimana kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini, Pak Andika Hendi bisa membuat sebuah unit, entah BUMD, entah apa itu, yang kemudian mampu membeli hasil panen petani pada saat panen raya. Memberi kepastian harga kepada setiap komoditas. Nah, kan sama seperti bulog gitu, disimpan pada saat kemudian sudah selesai panen raya, kebutuhan masyarakatnya masih tetap tinggi dikeluarkan dengan harga yang stabil. Untuk siapa? Petani. Berarti nanti bukan di tengah-tengah tadi. Ada BUMD untuk mengurusi itu. Bisa seperti itu. Makanya ini menjadi sebuah komitmen kita, bagaimana kemudian petani ini bisa naik kelas. Petani itu bisa menjadi lebih sejahtera. Dalam bahasa kami, petani juga boleh kaya raya. Ya, saya juga kebetulan mertua saya itu petani di Tuban, Pak. Ya. Dan memang untuk beli pupuk itu kadang harus pakai KTP. Iya. Untuk beli solar itu harus pakai surat izin kepala desa. Gitu kan. Saya nggak ngerti itu solar di pom bensin itu harus serumit itu gitu. Padahal itu untuk menghidupkan generator genset yang di sawah gitu ya. Itu kira-kira gimana nanti penyelesaiannya gitu ya? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi itu? Kalau misalkan SPBU itu kan ada juga yang milik swasta, tidak semuanya
BUMN. Sekali lagi kalau problem pendistribusian yang mesti diperbaiki adalah tata kelolanya. Tata kelola dari mana sumber produksi tersebut sampai kemudian sampai ke titik akhir, yaitu konsumen, yaitu yang mesti kita lihat satu persatu. Yang main-main yang mana nih? Nah, yang main-main itu mesti kita kemudian selesaikan. Ini benar-benar satu ide yang sangat luar biasa, dan kalau terjadi itu rasanya akan mudah sekali para petani kita untuk bisa. Ya, kita berkomitmen tentang itu. Untuk Kita memberikan- kepengen bahwa kami dari kader PDI Perjuangan ini kan selalu diingatkan oleh Bu Mega. Kalau kamu punya kuasa, kamu terpilih nanti, kamu harus bisa memperkuat tenaga-tenaga kaum miskin, kaum marhen. Nah, itulah yang menjadi target kita. Kita kepengen kemudian teman-teman yang masih belum sejahtera hidupnya itu bisa kita angkat. Dan itulah kepuasan kita semua. Tapi begini Pak Hendy, untuk masalah orang tengah tadi, makelar, kemudian soal pupuk dan kepastian harga, ketika panen kemudian harganya turun, itu saya juga pernah ngalami karena saya juga dulu tani singkong di Indramayu. Ketika dipanen harganya turun drastis gitu ya. Tapi itu masalah di berbagai daerah dan kayak nggak ada solusinya gitu. Apa yang kemudian membuat Bapak yakin itu bisa dilakukan? Bisa, kenapa nggak bisa? Pertama, yang dibutuhkan petani apa waktu itu? Ada yang mengatakan, Pak, saya perlu modal untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Sehingga kemudian saya gadekan nih tanaman saya kepada penghijau. Oh, tanaman. Ya, supaya saya butuh tiap bulan 2 juta, 3 juta mereka kasih. Nanti syaratnya kalau panen dibeli dengan harga sekian. Jadi yang begini ini mestinya sudah nggak terjadi lagi. Kita punya lembaga keuangan, lembaga perbankan. Pemerintah provinsi ini pemegang saham terbesar Bank Jateng. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk ngurusin yang begini juga? Jangan hanya kemudian customernya Bank Jateng yang middle up, ya nggak boleh begitu. Yang middle low juga harus diurusin. Ini warga Jateng juga kok. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira itu kerumitannya berapa Pak untuk menyelesaikan soal kepastian harga? Kalau buat saya selalu sampaikan pada teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin pada saat komunikasi kita baik. Jadi, serumit apapun saya akan membangun komunikasi ini dengan Pak Andika dan para pihak untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah ini. Kemudian ada juga program internet gratis. Ya, kalau itu udah banyak. Jadi, saya rasa memang kemajuan teknologi informasi ini kan sudah sedemikian rupa, ya, sudah luar biasa. Nah, kita kasih aja fasilitas. Bisa kok kita minta bantuan Telkom, minta bantuan operator lain bilang, atau kita menganggarkan sendiri kayak kerjasama dengan swasta juga boleh. Jadi yang kita dengan Telkom di pemerintah Kota Semarang, Pak, setiap tahun ini kita pengen bangun 50 titik hotspot. Nah, di mana fokusnya? Sekolah. Kemudian yang butuh lagi di mana? Di tempat-tempat umum, taman, dan seterusnya. Itu berarti di beberapa titik dan kemudian dibangun secara bertahap gitu ya? Oh, iya, bisa. Awalnya saya pikir internet gratis tuh kalau masuk Jawa Tengah langsung selamat Anda menikmati internet gratis gitu. Kalau kita lewat. Loh, pasti dong. Kan begitu banyak hotspot yang wifi gratis itu pada akhirnya melewati mana-mana kan bisa. Dan itu akan dibuka tanpa password gitu Pak? Kan kalau wifi itu ada passwordnya gitu Pak? Ah, nanti biar teknis ya. Yang penting semangatnya sudah ke arah itu. Ya. Berarti itu akan dibuka di banyak sekali titik dan tidak hanya kepada kelompok-kelompok gitu ya? Iya, iya. Tidak hanya kepada sekolah tentunya. Gitu. Iya. Kemudian ada juga program yang menarik yaitu bantuan usaha modal mudah. Bantuan usaha modal mudah ini dalam bentuk apa tuh Pak? Apakah diberi modal kemudian tidak mengembalikan? Oh ya, jangan kreditan pangsuran. Waduh, kita pernah ngalami kayak gitu. Harapan banyak orang gitu. Iya. Gimana? Kreditan pangsuran atau bantuan modal pernah saya lakukan dulu ya di waktu di pemerintah Kota Semarang, tapi kemudian hasilnya nggak bagus. Apa itu hasil tidak bagus? Satu, mereka tidak punya semangat untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak termotivasi ya. Nah, dua, begitu dicek setahun berikutnya hilang, alamatnya palsu. Jadi semata-mata pengen dapat bantuan ada. Yang ketiga, dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu kemudian tidak untuk bisnis, tapi untuk kepentingan politik. Wah, maka kalau kita ingat dulu bantuan-bantuan kreditan pangsuran ini banyak sebelum pilkada, pileg dan lain-lain. Nah, maka kemudian kita hitung nih, kita punya kekuatan di mana? Bank Jateng pasti.
BPR-nya Jateng, ya itu mesti dibuat skema yang pernah kami lakukan. Ayo dihitung berapa biaya operasional minimal untuk bisa menyalurkan kredit pada mereka. Akhirnya yang di kota waktu itu bunganya 3% per tahun. Bunganya sangat murah loh. Itu hanya untuk menutup biaya operasional aja. Kalau KUR 5%, Pak ya? Ya, ini masih lebih murah lagi. Kenapa? Untuk menutup biaya, ya kita juga nggak mau program ini menjadi beban dari lembaga keuangan punya Pemprov Jateng. Kita salurkan, ada 2 tipe. Pakai agunan, boleh pinjam sampai 50 juta ke atas. Tidak ada agunan, ya mereka bisa boleh pinjam sampai 10 juta waktu itu. Nah, artinya, kalau itu mereka bisa belajar bank teknis dengan baik, lakukan pinjaman dalam kurun waktu setahun 2 tahun dikembalikan, maka berikutnya mereka bisa boleh minjem lagi 2 kali lipatnya dan seterusnya. Lama-lama jadi naik kelas UMKM-nya. Tidak hanya begini, tapi mereka mampu mengelola keuangannya dengan baik. Nah, itulah cita-cita Andika dan Hendy untuk pengembangan UMKM ke depan. Tapi kalau ada agunan, Ya, boleh dong. Kalau agunan boleh bebas, pinjam besar, sesuai dengan nilai. agunannya. Iya, Dan tetap dengan bunga 3% tadi. iya, keren kan? Kayaknya saya pengen pindah Jawa Tengah. Iya, makanya segera, mumpung masih ini memungkinkan.